Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya diundang di acara keluarga ya. Adik ipar saya ngundang untuk acara among-among. Jadi ini bertepatan pas 1 bulan keponakan saya Dedek Nadia Wulandari ya, among-among. Jadi among-among ini adalah sebuah tradisi yang di Jawa khususnya sudah cukup dikenal ya, sudah menjadi kebiasaan. Jadi among-among ini makan bersama seadanya, berbagi kebahagiaan lah, berbagi kebahagiaan sebagai wujud syukur ya. Dan ini juga ternyata ada di tradisi adik ipar saya yang notabene keluarga Sunda asli ya. Jadi anak ini blasteran Jawa Sunda. Dedek Nadia ayahnya Sunda, kita dari Ngapak ya, tapi leluhur kita dari Purworejo dan Jogja. Dan Tante Vika adik ipar saya dari Sunda asli ya. Jadi ini keluarga Sunda Jawa. Kamu lagi di mana? Jadi among-among ini merayakan acara apaan? Kebahagiaan 1 bulan genap umur Dedek Nadia. Kita kumpul bersama, kita mengundang anak-anak kecil, anak-anak yang masih ya balita lah, bisa dikatakan ya balita ataupun SD kelas 1 kelas 2 juga masuk untuk datang makan-makan bersama ya, menghangatkan keceriaan dan wujud syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Dan acaranya ini habis waktu zuhur ya, habis waktu zuhur jam 12:30, dan kebetulan Dedek Nadia habis mandi dandan dan dia udah mulai ngantuk, minta dipotong sama budenya. Kebetulan seluruh anggota keluarga sibuk mempersiapkan makanan ya. Nanti teman-teman bisa lihat apakah sama dengan daerah teman-teman among-amongnya, makanannya apakah sama ya. Yang pasti ada kedelai hitam ya, kedelai hitam, keluban atau sayuran yang dibumbu kelapa ya. Ya, Dedek Nadianya malah tambah pulas tidurnya. Tapi ini anak lucu. Jadi hampir sama setiap bayi ini lucu. Kalau dia tidur kadang cerenges ya, kayak ketawa dia. Kalau kata nenek-nenek atau leluhur kita itu bukan ketawa, dia itu ketawa. Jadi kalau baby yang masih balita itu kadang dia tidur seperti ketawa sendiri. Katanya hampir sama juga di tradisi Sunda juga di Jawa sama. Kalau baby itu ketawa itu katanya sedang dimainin atau diajak bermain sama saudaranya ya di alam lain. Nah, ini dia penampakan dari tumpengan among-among ya. Saya kurang tahu bagaimana menjabarkan apa ini bagian atas, samping, bawah, semuanya saya nggak tahu. Cuma ini among-amongnya. Gimana bapaknya Nadia? Ini nasinya juga udah siap ya. Jadi yang ditumpang itu hanya buat seremoni ya, buat seremonial aja. Tapi sayuran ataupun nasi lainnya sudah dipersiapkan untuk cadangan, itu hanya untuk seremoni perwujudannya aja ya, simbolis lah. Ini rumahnya juga di daerah agak mau ke pegunungan, di daerah Lingkar Utara, Cigaru ya, Cigaru Salopo yang mau ke arah Wanerja Limbangan.
Alhamdulillah anak-anak kecil udah mulai pada datang nih, masih belum banyak lagi, nanti masih ada banyak yang datang. Ini sambil nunggu Mbah Kakung Diro belum datang ya, nanti mbahnya yang suruh bacain doa sama sedikit petuah ya buat anak-anak. Itu yang pasti menunya ada yang asin-asin, ada ikan asin, terus keluban atau urap ya, mie, tempe, tahu, kedelai hitam, telur, mendoan itu pasti ada. Yang pasti telur wajib, sama keluban ataupun urap tadi sama mie wajib ada. Ya sama lah, mungkin sama seperti acara-acara yang untuk merakyat lah, seperti itu. Cuma ada lagi yang jarang ataupun udah punah, yaitu adalah tumpeng bosok. Itu udah agak punah. Biasanya tumpeng bosok itu buat seremoni kalau ada orang unggahan bikin atap rumah, itu biasanya ada tumpeng bosok. Saya pengen suatu bikin video juga ada tentang tumpeng bosok, pasti dapat ya. Itu suatu yang udah langka. Kalau among-among mungkin masih banyak ditemui di pedesaan gini, masih ada yang menjaga tradisi among-among. Tapi cuma kalau di kota amongnya langsung aja dibagikan kayak gitulah, nggak ada tumpeng-tumpengan, langsung udah diacak di atas tampa atau nampan. Nah, dedek Nadianya malah tidur, makin pulas tuh. Biarin tidur dulu, nanti kalau udah acara kita bangunin ya. Tuh dia lucu banget tuh, pakai bajunya kakak Zoya. Udah banyak, bocilnya udah banyak tuh, mungkin ada yang umur berapa bulan, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai yang umur 6 tahun, 7 tahun lah kakaknya Zoya ya. Makanannya kecil-kecil aja, telurnya juga dipotong-potong karena anak-anak kecil ya. Kalau yang dewasa sih mungkin bisa ambil telurnya 2 atau 3. Ini buat anak kecil aja, anak kecil kan sedikit aja udah seneng gitu. Assalamualaikum. Umuran atau kakaknya Zoya nih, umur 7 tahun ke bawah lah, sampai bawah 5 tahun. Yang masih digendong juga ada. Kita simak dulu Mbak Kakung mau kasih doa sama wejangan ya, buat simbolik saja. Ini mungkin wujud syukur dari mbahnya Nadia, ayah ibunya Nadia, Om Didon dan Tante Tika, juga wujud bahagia yang diaturkan dari Mbah Diro buat keluarganya Tante Tika juga ya. Yuk kita simak dulu ya teman-teman. Mungkin ini nggak pakai mikrofon jadi nggak begitu jelas banget, tapi seenggaknya suatu saat video ini menjadi kenangan buat anak cucu ataupun penerus dari saya dan adik saya Om Didon, Tante Tika ya, bahwasanya dulu leluhurnya pernah memberikan atau berbagi kebahagiaan, wujud syukur, dan juga selalu menjaga keharmonisan pada sekitar dan membangun sebuah keluargaan yang harmonis ya. Semoga anak cucu kita kelak bisa melihat video ini dan terus meneruskan tradisi yang bisa mengakrabkan dengan lingkungan, dengan sesama, dan juga sebagai manusia yang saling bisa menghargai dan menjaga tradisi, tentunya juga berbagi rezeki yang itu yang utama. Dan semoga anak cucu kita kelak menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi sekitarnya, bagi agama, dan tentunya berbakti kepada orang tua dan selalu menjaga Islam dan tradisi keluarga yang baik.
Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sesi berdoa selesai, dilanjutkan kita makan bersama. Nanti jadi sama pihak rumah akan dibagikan porsi-porsi kecil anak-anaknya untuk bisa dinikmati ataupun dibawa pulang. Mungkin kalau yang dewasa juga pastilah makannya porsinya porsi dewasa. Jadi hanya anak-anak kecil yang paling senang menikmati ini. Dulu waktu saya kecil saya teringat. Jadi saya tinggal di Cilacap dekat pantai, di sana udah budayanya beda lagi. Sama juga kayak gini kecil-kecil dibagikan makanannya. Cuma dulu pakai takil. Takil itu jadi kayak dari daun pisang yang dibuat kotak, terus dipincut pakai lidi ya. Dipincut pakai lidi, nanti kotak tapi dia bukan dipincut tel ataupun nasi bungkus pisang gitu, kotak seperti topi. Kadang kita pakai buat topian dulu, habis itu kita pakai makan ya. Hampir sama menunya seperti ini, cuma ada beberapa tambahan lagi, mungkin oseng tempe atau apa gitu kan ada lagi. Jadi sepertinya biasa saja, tapi setelah makan nikmat sekali ya. Udah antri sama teman-teman, masih nunggu, harus berdoa. Kadang kalau dulu waktu kecil itu rebutan di nampan, kita ambil pakai takir rebutan. Ada yang dapatnya dikit, yang dapatnya banyak. Kalau kecil biasanya kita ini apa, bersinggungan sama teman lain, dia jorok juga dapatnya. Terus kalau waktu kecil itu ada duitnya teman-teman, ada duitnya receh, beberapa rupiah gitulah, beberapa rupiah. Jadi waktu kecil dulu masih ada es harga 50 rupiah, masih di bawah 100, makanan masih murah, makanan itu masih murah tuh. Kalau kita bisa dapat aja 100 rupiah itu udah seneng banget, bisa buat uang saku 2 hari buat kita dulu kan. Kalau sekarang mungkin uang udah receh-receh udah gak ini banget ya, nggak menarik buat anak-anak, karena anak sekarang aja yang mungkin itu bisa punya kuota, beli kuota gitu kan. Dan orang tuanya aja mungkin masih uang saku sehari 10.000 buat jajan. Kalau amon-amon misalnya dikasih 5.000 pun kecil banget gitu. Jadi ya buat anak-anak sekarang yang penting kumpul makan udah seneng banget. Dan ini favorit saya nih, karedok ya. Di belakang juga bikin karedok. Karedok itu mentahan ada Udah, Bu. kacang panjang, obis dan lain-lain ya. Timun ada juga, diulek pakai bumbu kacang ya, mentahan. Dan sepertinya Mbak Kaku pun terobati ya, dia udah akhirnya punya cucu kedua ya, setelah Zoya sekarang Nadia. Karena kemarin sempat mau punya cucu lagi, dari saya keguguran dan dari adik saya juga keguguran dia. Jadi ini baru cucu kedua ya, dari adik saya yang paling ragil. Nah, mamanya masih capek habis bantu-bantu bikin makanan, jadi Bude yang bopongin Nadia ya. Nadianya udah bangun,